Halo guys, ketemu lagi sama Kak Widya di pembahasan UTBK. Nah, kali ini kita akan bahas tentang TPS, tentang PK. Nah, apa itu PK? Di sini udah Kak kasih tahu nih. PK itu adalah singkatan dari pengetahuan kuantitatif. Jadi nanti ketika di sekolah, di les-lesan atau teman-teman kalian bilang PK, 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 jangan bingung ya. PK di lingkungan kelas 12 itu adalah pengetahuan kuantitatif gitu. Berikutnya nih, siapin UTBK dari sekarang. Siap nggak sih kalian buat ngadepin UTBK? Nah, sebelum kalian belajar tentang UTBK kayak gimana, itu kalian harus tahu dulu tipe-tipe soalnya kayak gimana, terus alokasi waktunya kayak gimana, terus apa sih yang harus aku prepare buat siapin UTBK gitu. Nah, nih kakak mau sharing singkat tentang komposisi UTBK tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, kenapa Kak cuma ambil 2 tahun ini? Kenapa? Karena mulai tahun 2019 itu UTBK udah mulai beda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dibandingkan tahun-tahun ketika kakak masuk kuliah juga. Nah, di tahun 2019 ini mulailah dia itu UTBK-nya ada yang namanya TKA dan ada yang namanya TPS. Wow, apa itu? TKA itu adalah singkatan dari tes kemampuan akademik, sedangkan TPS itu adalah tes potensi skolastik. Nah, di sini itu TPS. Kakak hanya cantumin TPS di sini. Kenapa? Ada alasannya. Jadi kalau TPS itu komposisi materinya bisa dilihat di tabel ini ya. Ada penalaran umum yang nanti akan kita singkat dengan PU di kalangan anak-anak ya. Terus ada pemahaman bacaan dan menulis, itu biasa disingkat dengan PBM. Ada pengetahuan dan pemahaman umum, itu adalah PPU. Dan terakhir pengetahuan kuantitatif adalah PK. Di sesi kali ini kita akan bahas tentang PK gitu. Nah, TKA sendiri itu tes kemampuan akademik. Untuk kalian itu berarti mapel matematika ditambah mapel IPA atau IPS-nya. Jadi kalian nanti ketika UTBK ada soshum, ada saintek kan. Kalau soshum berarti dia IPS, berarti materinya materi-materi IPS kayak geografi, sejarah, ekonomi, terus geografi, ekonomi, sejarah, ekonomi, sosiologi gitu. Kalau IPA berarti fisika, kimia, biologi, ditambah matematika. Pasti entah itu ambil saintek atau soshum bakal ketemu yang namanya matematika. Nah, itu untuk 2019. Bisa dilihat ini komposisinya, bisa kalian baca sendiri dan alokasi waktunya di sini. Ya. Nah, lalu khusus kakak nggak akan bahas secara lebih mendetail tentang yang poin 1, 2, 3 karena spesialisasi kakak adalah matematika. Jadi kakak akan bahas tentang pengetahuan kuantitatif. Ini yang berkaitan dengan matematika ya. Di penalaran umum juga ada soal matematikanya. Di sini ada 6 soal penalaran kuantitatif. Wow. Ada penalaran, ada pengetahuan. Apa bedanya? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Itu untuk 2019 ya. Jumlah soalnya di sini bisa dilihat itu 20 soal semuanya secara merata. Nah, di sini itu kita akan lihat perbandingan materinya di sini. Perbandingan komposisi jumlah soal dan waktunya. Bisa dilihat untuk 2020. Oh ya, kan kalau 2019 itu ada TKA, ada TPS ya. Nah, kalau 2020 itu hanya TPS aja. Kenapa? Karena pertimbangannya waktu itu adalah keadaan di negara kita, Indonesia, tentang COVID-19. Jadi diambillah keputusan, dan di tahun ini itu keputusan UTBK tuh
tentatif banget, berubah-berubah, dan pada akhirnya kita ambil sama pusat, maksudnya bukan kita, diputuskanlah kalau UTBK tahun 2020 itu hanya TPS. Berarti ini aja ya komposisi materinya. Di sini udah kakak kasih tabel perbandingan jumlah soal dan alokasi waktunya. Ada PBM, PPU, PK, PU, dan ada PU bahasa Inggris. Di sini bedanya ya. Ada PU bahasa Inggris. Di sini itu belum ada. Jadi di sini udah, kalau di sini kan 4 komponen ya. Tapi kalau di sini itu udah 5 komponen ditambah dengan PU bahasa Inggrisnya ini yang baru. Dan bisa kalian cermati alokasi waktunya di situ. Kakak fokus ke PK ya. Di sini PK. PK di sini itu ada 16 soal, lalu ada 24 menit waktunya untuk ngerjain. Berarti kalau kita pukul rata waktu buat ngerjain itu adalah 16 soal per 24 menit. Berarti satu soal berapa tuh? 24 menit dibagi 16. Ada berapa tuh? 1,5 menit. Ada 1,5 menit buat kalian ngerjain. Ini kalau dipukul rata ya. Jadi coba tanya diri kalian masing-masing. Biasanya kalian itu ngerjain satu soal matematika itu berapa lama gitu. Nah, di sini poin pentingnya adalah kakak bukan hanya mau sharing tentang alokasi waktu, tentang komponen TPS itu apa aja, tapi poin pentingnya di sini adalah kakak mau kalian itu lebih aware tentang persiapan lebih dini UTBK. Khususnya yang kakak mau tekankan adalah PK-nya ya, karena kebanyakan itu pada butuh prepare waktu yang lebih buat matematika, khususnya PK ya di sini gitu. Nah, makanya dengan melihat komposisi ini, semoga nih kalian makin termotivasi buat ngerjain soal-soal. Nah, kalian kenalin aja dulu tipe-tipe soalnya kayak gimana gitu sih. Nah itu dia pembahasan tentang komponen dan alokasi waktunya ya. Ini yang kakak mau jelasin sebelum kita masuk ke tipe-tipe soal PK. Nah, tipe soal PK sendiri itu kayak gimana sih? Jadi jangan bingung ya, PK itu tadi pengetahuan kuantitatif, bukan persamaan kuadrat ya. Oke, kita cek sekarang. Ada 4 tipe soal PK di sini. Ada tipe 1, ada tipe 2, tipe 3, tipe 4. Tipe 1 itu adalah pilihan ganda biasa. Tipe 2 kayak gini, tipe 3 analisis kecukupan data, tipe 4 analisis perbandingan dua nilai. Apa sih bedanya masing-masing tipe ini? Oke, kita kupas tuntas sekarang ya. Nah, ini contoh tipe 1. Tipe 1 itu adalah tipe pilihan ganda biasa. Jadi di sini lihat di sini pilihan ganda biasa. Jadi ya udah ada soal, ada jawaban gitu. Nah, gimana cara jawab soal ini? Tinggal buat jawab soal ini kalian tinggal tahu konsepnya kayak gimana sih gitu. Nah, di sini kakak udah kasih contoh soal, ambil random. Itu diketahui trapesium dengan panjang sisi sejajar 10 dan 16 cm. Nah, artinya kalau dia 10 dan 16 yang namanya sisi sejajar kan yang ini sama ini ya. Yang lebih panjang, lihat gambarnya itu yang ini kan. Berarti ini 16 cm. Tunggu dulu. Artinya ini 16 cm. Lalu yang ini itu adalah 10 cm. Tinggi trapesium itu adalah 14. Nah, yang mana tinggi trapesium? Tinggi trapesium itu adalah yang ini nih. Ini namanya adalah tinggi trapesium. Selalu tegak lurus dengan sini alasnya. Berarti ini 14 ya. Oke, keep dulu. Di dalamnya terdapat lingkaran dengan panjang diameter sama dengan tinggi trapesium.
Diameter lingkaran itu yang mana? Diameter lingkaran itu ya yang ini nih. Ini bisa. Nah, biar mudah ngelihatnya, karena di sini udah dibilang sama dengan tinggi trapesium, kakak ambil diameternya yang vertikal aja. Nah, berarti ini itu 14 diameter ya. Ini diameter. Nah, yang ditanya adalah perbandingan luas daerah diarsir dengan daerah tidak diarsir. Nah, daerah tidak diarsirnya sendiri, berarti yang warna putih ini, itu dia adalah daerah lingkaran atau luas lingkaran. Lalu, daerah yang diarsir ini, yang di sini, itu sama aja luas trapesium dikurangi luas lingkaran dong, biar dapat luas yang diarsir ini, gitu. Nah, berarti artinya kita harus cari luas lingkaran sama luas trapesiumnya dulu. Oke, gitu ya. Jadi sekarang kita cari luasnya. Luas lingkaran, ingat rumusnya apa? Ini pelajaran SD ya. Rumusnya adalah PR kuadrat. PR kuadrat. Nah, R itu adalah jari-jari. Jadi, di sini kalau diameternya 14, yang namanya jari-jari itu kan setengah dari diameter dari pusat lingkaran ke sini nih. Berarti kita bisa dapetin luas lingkarannya itu 22/7, Pi itu 3,14 atau 22/7 dikali dengan 7 kuadrat. Kayak gitu ya. Nah, berarti di sini kita bisa sederhanakan. Catat ya. Sama dengan 22 dikali 7. Kakak nggak hitung dulu. Siapa tahu nanti bisa disederhanain. Nah, berikutnya kita cari luas trapesiumnya. Luas trapesium, kakak taruh sini ya. Luas trapesium itu adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar. Misalkan ini kakak simbolin dengan A, ini B. Berarti setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Nah, yang mana kalau kita masukin di sini berarti jadi setengah dikali 16 ditambah 10 dikali tingginya 14 di sini. Oke, kita sederhanain ya. Berarti ini begini 7. Nah, terus 10 tambah 16 itu 26 dikali 7. Gitu. Nah, luas lingkarannya udah ada ya di sini. Berarti sekarang kita tinggal hitung si perbandingan luas daerah diarsir dibanding luas tidak diarsir. Itu berapa gitu. Nah, luas daerah yang diarsir itu luas trapesium dikurang luas lingkaran, di mana luas trapesiumnya 26 kali 7 dikurang luas lingkarannya 22 dikali 7 dibagi luas tidak diarsirnya itu luas lingkaran, berarti di sini 22 dikali 7. Oke. Nah, sekarang kita sederhanain lagi bentuknya. Perhatikan di sini itu ada poin yang sama, ada angka yang sama, ada 7, terus ada 7. Berarti dengan sifat distributif bisa kita faktorkan. 7-nya kita keluarin. 7, 26 dikurang 22 dibagi 22 dikali 7. Kayak gitu. Nah, sekarang kita sederhanain. Ada 7, ada 7. Bisa kita sederhanakan. Gitu ya. Berarti jadinya itu 26 dikurang 22 itu 4/22. Nah, ternyata belum ada jawabannya. Berarti kita sederhanakan. Dibagi 2. 2 dibagi 2, 11. Jadi jawabannya adalah 2/11. Yang A. Nah, Kak, kenapa sih kita nggak kaliin aja ini nggak kaliin aja. Nah, biasain kalau yang bisa disederhanakan, itu kalian sederhanakan dulu. Jadi kalau misalkan bayangin, kalian ngitung 26 kali 7. Kalau
ngitungnya bisa cepat atau misalkan benar. Tapi kalau misalkan kalian ngitung ini udah lama, nyita waktu maksudnya, tapi salah, itu akan wasting time banget gitu. Jadi mending kalau yang bisa disederhanain, itu sederhanain aja gitu ya. Nggak salah kalau kalian mau ngitung ini, habis itu kurangin, tapi lebih baik sederhanain. Belajar ngitung cepat gitu ya. Oke, itu tipe pertama. Nah, tipe kedua tadi apa? Tipe kedua itu adalah terdapat informasi 1, 2, 3, dan 4 gitu. Nah, sekarang baca dulu soalnya. Di sini itu titik-titik di bawah ini yang memenuhi sistem pertidaksamaan bla 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 adalah, nah, jawabannya, lihat pola jawabannya, ada pola 1, 2, 3 benar, 1, 3, 2, 4, hanya 4 semua benar. Di sini itu kalau kalian perhatikan soal-soal UTBK atau soal-soal SIMAK yang nomor 11 sampai 15 itu polanya akan sama. Jadi jawaban A udah pasti 1, 2, 3, B 1, 3, C ini, D ini, E ini, kayak gitu. Jadi bisa nanti kita tarik kesimpulan biar lebih ya sedikit lebih cepet lah ngerjainnya. Sekarang coba kita lihat ya di sini. Y lebih besar sama dengan X. Berarti kalian perhatiin di sini mana nilai Y yang lebih gede dari X. Berarti ini kan X, ini Y kan. X, Y yang namanya titik. Nah, yang lebih gede Y-nya itu yang mana? Berarti 0. Di sini 0 sama 1, salah dong. Ini itu X lebih besar dari Y. X lebih besar dari Y. Jadi jawaban 1 udah pasti salah. Kalau jawaban 1 salah, berarti kalian nggak boleh pilih jawaban A sama B. Gitu. Nah, berarti kan ini juga salah ya, berarti yang E. Tinggal tersisa jawaban C sama D. C sama D itu 4-nya udah sama. Berarti 4 udah pasti benar. Tapi nanti kita akan cek. Tinggal kalian pastiin 2-nya itu benar nggak sih? Gitu. Nah, 1,2 Y lebih besar sama dengan X. Bener dong, 2-nya lebih gede dari 1. Oke. Nah, selanjutnya kita cek yang kedua. 1,2 kita masukin ke sini. Berarti 1 tambah 2 kurang dari sama dengan 5. Ini yang 1,2. Berarti jadinya 3 kurang dari 5. Bener nggak? Nah, ini bener dong. 3 kurang dari sama dengan 5. Gitu. Nah, berarti masih oke sampai sini. Kita cek yang ini sekarang. Berarti 2 dikali 1 dikurang 2. Substitusiin nilai X sama Y-nya ya. Lebih besar sama dengan 1. 2 dikurangi 2, 0 kan? 0 lebih besar dari 1. 0 lebih gede dari 1. Bener nggak tuh? Jelas salah dong di sini. Salah. Nah, karena nggak memenuhi ini, berarti pernyataan 2 juga salah. Gitu. Berarti ini juga salah. Nah, tersisa jawabannya adalah yang D. Yakin nggak? Oke, kita cek aja sekarang. Berarti kalau kita substitusiin 2,3, Y lebih besar sama dengan X. Bener dong? Y-nya 3 lebih gede dari 2. Oke. Nah, sekarang kita substitusi ke sini. Berarti artinya 2 tambah 3 kurang dari sama dengan 5. Jadinya berarti 5 kurang dari sama dengan 5. Bener nggak? Bener juga. Karena ada sama dengannya nih, 5 kurang dari atau sama dengan 5. Benar. Kecuali kalau di sini tanda sama dengannya, ini tanda garis 1, tanda sama dengannya, itu dibuang. 5 kurang dari 5, maka jadi salah. Tapi karena ada tanda sama dengannya, 5 kurang dari sama dengan 5, berarti benar ya. Nah, berikutnya yang ini coba kita masukin, berarti artinya 2 dikali 2 dikurangi 3 lebih besar sama dengan 1. Berarti artinya 4 dikurangi 3 lebih besar sama dengan 1. 1 lebih besar sama dengan 1. Benar nggak? Nah, benar juga. Benar. Nah, jadi kesimpulannya
hanya 4 yang benar. Gitu. Oke, next tipe. Contoh tipe ketiga. Tipe ketiga itu tadi adalah tipe, ingat nggak? Tipe analisis kecukupan data. Nah, di sini ada 2 data, diberikan pernyataan 1 dan 2. Ini suatu pernyataan. Nah, kalau dikasih pernyataan ini, bisa nggak sih buat ngejawab pertanyaan? Nah, gimana cara jawab tipe soal ini? Pernyataan optionnya harus kalian perhatiin di sini ya. Kakak udah bikinin ini. Jadi, kalau cara jawab tipe soal 3 itu, cek dulu apakah pernyataan 1 aja itu cukup. P1 itu pernyataan ya. Apakah P1 itu saja cukup? Nah, kalau P1 doang itu cukup, belum kelar. Di sini kan pilihannya pernyataan 1 saja cukup, tapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Harus kita cek apakah 1 cukup, apakah jawabannya A atau jawabannya D atau C, bisa jadi gitu kan. Nah, berarti apakah pernyataan 1 saja cukup? Kalau yes, kalau iya, berarti kalian cek pernyataan 2 cukup nggak? Pernyataan 2 doang ya, ini juga 1 doang, nggak bareng-bareng. 2 doang, itu cukup nggak buat ngejawab pertanyaan? Kalau yes, kalau 2 aja juga cukup, berarti artinya jawabannya D. Pernyataan 1 saja cukup, 2 saja cukup. Tapi, kalau pernyataan 1 ini cukup, yes, pernyataan 2 itu ternyata nggak cukup, berarti jawabannya A. Coba dibaca, 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi 2 saja itu tidak cukup. Nah, gitu ya. Nah, kalau sekarang, misalkan, apakah pernyataan 1 aja cukup? No. Jadi, kalau nggak cukup, kalian cek apakah pernyataan 2 saja itu cukup. Kalau pernyataan 2 cukup, berarti jawabannya B. Kita baca jawaban B itu adalah pernyataan 2 saja cukup, tapi pernyataan 1 aja nggak cukup. Gitu. Nah, selanjutnya, kalau misalkan pernyataan 2, apakah pernyataan 2 saja cukup? Tidak. Nah, kalau enggak, kalau 2 aja nggak cukup, ini 1 nggak cukup, 2 nggak cukup. Berarti step selanjutnya kalian itu adalah ngecek apakah pernyataan 1 dan pernyataan 2 kalau dipakai bareng-bareng itu cukup buat ngejawab pertanyaannya gitu. Nah, kalau yes, berarti jawabannya ya udah yang C. 2 pernyataan bersama-sama cukup, tapi pernyataan 1 tetapi pernyataan 1 pernyataan saja tidak cukup, double pernyataan ya. Nah, tapi misalkan apakah pernyataan 1 dan 2 bersama-sama cukup? Tidak. Kalau 1 dan 2 nggak cukup, berarti jawabannya E. Pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Bisa juga loh jawabannya E gitu. Jadi yang mau kakak tekankan di sini adalah kalian nggak boleh langsung jawab soal itu dengan make 2 pernyataan bersama-sama secara langsung. Tapi harus cek dari pernyataan 1 dulu, terus 1 doang itu cukup enggak, 2 doang itu cukup enggak, baru boleh langsung dua-duanya, kayak gitu ya. Biar makin jelas, coba kita jawab contoh tipe 3. Nah, sekarang misalkan XY menyatakan koordinat titik di bidang XY dengan X min Y tidak sama dengan 0. Apakah X lebih dari Y? Nah, jadi pertanyaan apakah, jawabannya itu cuma 2. Yes, apakah X, jadi apakah X lebih dari Y? Yes. Atau no. Jadi nggak boleh dua-duanya. Nggak boleh yes dan no, nggak boleh ngambang. Nggak boleh beda gitu. Harus yes atau no, ingat ya, nggak boleh ngambang di sini. Berarti kita cek pernyataan 1 dulu. X kuadrat min 2xy ditambah y kuadrat sama dengan 3x min 3y. Nah, di sini itu
kalau kita faktorkan bentuk ini, itu kan jadi X min Y dikali X min Y ya. Ini. Berarti ini 3-nya sama. Bisa kita faktorkan. 3X dikurang Y. Nah, coret boleh nggak, Kak? Kalau di soal nggak dikasih keterangan X min Y tidak sama dengan 0, secara matematika itu sebenarnya nggak boleh. Karena kita belum tahu nilainya ini itu berapa X min Y-nya. Kalau 0 kan nggak boleh dicoret. Gitu. Nah, berarti di sini kita dapetin X min Y sama dengan 3. Gimana buat kita nentuin X lebih dari Y apa enggak? Gitu. Berarti sekarang kita cek kalau misalkan kakak bikin persamaannya menjadi X sama dengan Y tambah 3. Di sini coba kalian perhatiin, mau berapapun si nilai X sama Y-nya udah pasti bakal lebih gede X-nya kan? Karena X itu sama dengan Y ditambah 3. Jadi X sama dengan Y ditambah 3. Berarti kan otomatis lebih gede X-nya dong. Karena ada tambahan 3 ini, ada Y ditambah 3, sedangkan Y sendiri itu ya Y doang. Berarti dari sini sebenarnya udah dapat kesimpulan X lebih dari Y. Nah, biar kalian makin ngerti, kakak ambil angka random ya. Misalkan Y-nya itu kakak ambil sama dengan negatif 2. Maka si X-nya itu kakak dapetin min 2 ditambah 3 sama dengan 1 kan. Nah, 1 sama min 2 kesimpulannya itu gimana? Kesimpulannya itu adalah X lebih dari Y. Gitu. Coba ambil yang lainnya. Misalkan Y-nya 5. Berarti si X-nya itu jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8. Berarti dari sini dapat kesimpulan lagi X lebih dari Y. Iya, bakal kayak gitu terus berapapun angka yang kalian ambil karena penjelasan kakak sebelumnya. X itu Y ditambah 3, sedangkan Y itu ya Y aja. Berarti mau berapapun nilai Y sama X-nya bakal diperoleh kesimpulan X lebih dari Y. Jadi sekarang pertanyaan kakak adalah, apakah X lebih dari Y? Yes, jawabannya ya. Sesuai sini, jadi bisa kejawab yes. Nah, kalau yes pertanyaannya udah kejawab kan, berarti dia cukup. 1 doang itu cukup. 1 saja cukup. Gitu ya. Nah, coba setelah pernyataan 1 aja itu cukup, kita perlu cek pernyataan 2-nya. Apakah dia cukup? 4X sama dengan 4Y dikurangi 11. Biar kakak dapat pernyataan baru yang lebih mudah, kakak bagi pernyataannya. Dengan kakak bagi kedua ruas dengan 4 ya. Dengan 4. Berarti akan kakak peroleh X sama dengan 4Y bagi 4 itu Y, 11 bagi 4 itu 11 per 4. Nah, coba analisis nih. Pikirin sejenak. X itu sama dengan Y dikurangi 11 per 4. Sedangkan Y itu ya Y aja. Berarti kalau Y dikurang 11 per 4 sama Y, gedean mana sih? Bakal lebih gedean si Y-nya. Jadi di sini X kurang dari Y. Kenapa? Karena ya si Y-nya, X-nya itu Y dikurang 11 per 4, sedangkan Y itu Y aja. Gitu. Coba ambil angka ya, biar kalian lebih jelas lagi. Misalkan kakak ambil Y-nya itu random aja, 12 per 4 ya, kakak ambil Y-nya. Berarti si X-nya itu jadinya 12 per 4 dikurang 11 per 4. Jadinya berarti 12 kurang 11, 1. 1 per 4. Nah, X-nya 1 per 4, Y-nya 12 per 4. Berarti gedean mana? Jelas gedean Y-nya kan? Jadi sama aja X lebih kecil dari Y. Satu lagi kak, coba yang negatif. Misalkan Y sama dengan min 1 per 4 deh. Berarti kan kita akan peroleh X-nya itu
Min 1/4 dikurangi 11/4. Min 1 min 11 itu kan min 12. Berarti yaudah biarin aja. Min 12/4 sama min 1/4 lebih gedean mana? Lebih gedean Y-nya kan? Karena semakin besar nilai bilangan negatif, dia itu semakin kecil. Ingat ya, nggak boleh lihat secara angka doang. 12 sama 1 gedean 12. Jadi X-nya lebih gede. Iya, kalau dia bilangan positif, tapi dia bilangan negatif. Berarti makin gede angkanya, dia makin kecil. Jadi X lebih kecil dari Y. Jadi sekarang pertanyaan kakak, apakah X lebih dari Y? Kita peroleh ini. Berarti jawabannya apa? No, gitu. No. Jadi di sini pernyataan 2 doang, 2 saja itu udah cukup. Jadi maksud kakak di sini yes sama no itu nggak boleh bareng-bareng. Jadi dalam satu pernyataan nanti kalau kalian udah banyak belajar soal UTBK itu akan dapat satu pernyataan yang jawabannya itu jadi di sini bisa lebih dari Y, bisa kurang dari Y. Nah, kalau ada ketemu kasus yang begitu, berarti pernyataan satu ini nggak bisa buat ngejawab. Nah, itu maksudnya. Bisa yes, bisa no dalam satu pernyataan. Tapi kalau pernyataan satu sendiri itu independen, pernyataan 2 sendiri itu independen, tapi jawabannya beda, yes, ini pertama yes, kedua no, itu tetap bisa ngejawab pernyataan karena masing-masing gitu. Kecuali kalau yang ini dapat X kurang dari Y, X lebih dari Y yang ini. Nah, berarti pernyataan 2 aja itu nggak cukup karena double. Jawabannya bisa yes, bisa no gitu. Kayak kalian misalkan kalian ditanyain, pengen liburan gak sih? Kamu mau gak liburan ke sini, ke luar negeri, katakanlah. Nah, ada yang bimbang, aku enggak. Terus ada yang iya enggak ya, kan gak jelas gitu. Jadi harus, kalau pernyataan apakah itu yes atau no. Nggak boleh dalam satu pernyataan itu yes dan no jawabannya. Gitu ya. Berarti untuk kasus ini karena 1 aja cukup, 2 aja cukup, jawabannya adalah yang D. Gitu. Oke, ke tipe yang keempat. Tipe keempat ini itu adalah tipe perbandingan 2 nilai. Jadi ada 2 pernyataan yang mana kita disuruh membandingkan nilainya nih di sini. Apakah sesuai jawabannya aja pokoknya, apakah P lebih dari Q sama dengan kurang dari, atau P sama dengan Q sama dengan 0, atau nggak bisa dicari hubungannya, bisa aja gitu. Oke, kita coba kelarin ya. Di sini itu udah dikasih pernyataan kalau si P itu sama dengan 121 dikali 119 dikurang 120 kuadrat ditambah 6. Ada ide nggak buat ngerjain? Nah, di sini kalau nggak punya ide pasti akan kalian kaliin satu-satu gini kan. Nah, tapi nggak perlu kita kaliin satu-satu, kita kuadratin terus operasiin kurang tambah. Nggak, tapi ada triknya. Di sini triknya itu adalah kalian inget kan bentuk hits dari A plus B dikali A min B. Itu kalau dikaliin jadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ingat ini kan? Nah, kita bakal pakai konsep ini buat ngerjain soal ini. Gimana cara munculinnya? Jadi di sini itu kan ada bentuk A plus B, A min B. Berarti gimana caranya kita munculin ini biar AB-nya sama? Jadi di sini kita pecah si 121-nya karena lebih gede berarti dia di plus ya. Ini A min B. Jadi kita pecah 121 jadi 120 tambah 1 dikali 120 dikurangi 1. Harus AB-nya sama ya, karena ini A, ini B, ini A, ini B gitu. Kalau ditambah ini kan jadi 121, kalau dikurang jadi 119.
kayak gitu. Nah, gampangannya cari AB-nya itu selisih sininya, cari angka yang di antara 119 sama 121. Gampangannya kayak gitu. Berarti ini tinggal dikurang 120 kuadrat ditambah 6. Nah, lanjut lagi. Berarti dalam hal ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Ini A, ini B. Berarti ini plus B, A min B. Kalau kita kaliin, hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat. Oh, berarti jadi 120 kuadrat dikurangi B kuadrat. B-nya 1. Yaudah, berarti jadi 1 kuadrat. Dikurang yang ini ada 120 kuadrat ditambah 6. Oke. Nah, sederhanain ya. 120 kuadrat dikurang 120 kuadrat berarti habis. Tersisa min 1 kuadrat ditambah 6. Nah, di sini kakak tanya nih, min 1 kuadrat itu hasilnya 1 apa min 1? Biasanya ada yang masih salah jawabnya. Min 1 kuadrat. Itu artinya yang dikuadratin adalah satunya aja. Jadi artinya 1 dikali 1 kuadratnya. Minnya nggak ikut dikuadratin. Jadi hasilnya adalah min 1. Tapi lain lagi kalau ini dikasih kurung. Artinya adalah min 1 dikali min 1. Berarti hasilnya 1. Gitu bedanya. Berarti untuk hal ini adalah min 1 ditambah 6. Hasilnya adalah 5. Itu untuk si P-nya. Untuk si Q-nya itu sama 92 kali 90 ditambah 4. Berarti yang kita pecah A plus B A min B itu kan perkalian. Yang ini dong otomatis yang kita ubah. Berarti angka di antara 90 sama 92 itu adalah 91. Jadi ini 91 tambah 1 dikali 91 kurang 1 tambah 4. Kalau ditambah jadi 92, kalau dikurangi ini kan jadi 90. Nah, berarti artinya ini itu adalah si A-nya, ini B-nya, ini A, ini B. A plus B, A min B. Berarti dikali jadi A kuadrat min B kuadrat. Jadi di sini jangan lupa karena depannya ada minus, berarti harus dikasih kurung. Nanti hasilnya beda kalau enggak. Ini yang sering terjadi juga ya. Kadang pada suka lupa ngasih kurung. Berarti A kuadrat. Jadi 91 kuadrat dikurangi B kuadrat. B-nya 1. Jadi 1 kuadrat. Ditambah 4. Oke, kita hitung sekarang. Berarti 91 kuadrat dikurangi ini 91 kuadrat. Ini nggak boleh cuma buang kurung doang ya. Jadi ini, tapi min dikali min, itu kan jadinya plus. Ditambah 4. Oke, sekarang berarti kita kurangkan persamaannya yang bisa dikurangin bilangannya. Ini habis ya. Berarti tersisa 1 kuadrat ditambah 4. 1 kuadrat itu 1 tambah 4. Berarti hasilnya 5. P-nya 5, Q-nya 5. Berarti diperoleh kesimpulan apa? Kalau P5, Q5 juga. Berarti dari sini dapat kesimpulan itu P sama dengan Q. Jadi jawabannya ini P sama dengan Q, ini P sama dengan Q juga. Nah, tapi di sini ada sama dengan 0. Berarti jawabannya kan bukan 0, tapi 5. Berarti jawabannya itu yang benar itu adalah yang B. Nah, itu dia tipe-tipe soal TPK, PK maksudnya. Nah, di sini antar tipenya itu beda-beda materinya, maksudnya di sini nggak mesti nanti keluarnya bentuk ini, tapi yang di maksud tipe 4 itu adalah di sini nih, analisis perbandingan dua nilai. Nanti ini bisa beda-beda materi ya. Nah, gimana? Sebenarnya materi PK itu apa aja sih, Kak?
aku harus belajar apa aja, aku harus mulai ngerangkum mana aja. Nah, ini dia. Kakak udah kasih tahu beberapa sebaran materi PK itu apa aja yang keluar. Ada, bisa kalian baca di sini. Ini itu random ya materinya. Ada dari SMA, ada dari SMP. Mana yang SMP? Nih, ini materi SMP. Perbandingan itu juga materi SMP. Aljabar ada yang SMP. Iya, SMP. Ini SMP. Kayak yang perkalian, penjumlahan, pengurangan aljabar gitu. Nah, nggak cuma SMP doang, ada SD juga. Ini materi SD loh, simetri lipat, simetri putar, itu juga SD. Ini SMP. Bidang datar di sini itu kayak keliling, luas. Operasi hitung ya kayak ngitung ini yang bilangan gitu. A plus B kayak gitu. Grafik pertidaksamaan. Nah, ini itu materi-materi SMA. Dan ini sebaran ini kakak perhatiin dari UTBK 2019 juga UTBK 2020. Jadi kalau dari LTMPT-nya emang nggak keluarin materi yang keluar itu apa aja. Paling kayak cuma contoh soal doang, tapi nggak kasih tahu materi apa aja yang keluar gitu loh. Jadi di sini kalian itu harus sering-sering ikutan TO. Dari TO itu kalian bakal dapat banyak hal. Yang pertama, kalian tahu tipe-tipe soal. Kedua, kalian tahu materi apa aja yang keluar. Ketiga, kalian bisa dapat variasi soal. Keempat, itu bisa melatih kalian membiasain ngerjain TO berbatas waktu itu kan bikin deg-degan juga, itu ngelatih juga pas UTBK secara mental ya. Terus selain itu juga kalian akan tahu nilai kalian itu ada di range berapa sih, di angka berapa skor kalian nanti. Kan skornya itu pakai IRT, nanti bisa kalian searching IRT itu apa sih gitu. Ada di angka 500 atau 600. Terus untuk masuk jurusan itu kalian harus cari tahu jurusan itu skornya itu berapa sih. Nah, kakak saranin nanti kalian sebagai siswa kelas 12 mulai rajin-rajin ikut TO. Oke. Nah, di 2019 ke 2020 materinya itu juga nggak sama ya, ada tambahan juga. Matriks ini di sebelumnya di 2019 itu nggak keluar, di keluarnya itu ada di UTBK 2020 gitu. Jadi nggak sama tiap tahunnya, makanya harus well prepare. Oke. Itu dia sebaran materi PK. Nanti kalian bisa rangkum-rangkum materi ya. Dan ya rumusnya dikumpulin lah jadi satu biar belajarnya enak kayak gitu. Oke, ternyata kita udah sampai di akhir pembahasan kita di video kali ini. Nanti kakak akan bahas soal-soal PK lagi di video berikutnya, jadi pastiin kalian update video kakak ya. Oke, see you guys.